Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Subadriah selaku dosen mata kuliah analisis laporan keuangan dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang analisis resiko. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Pertama, saya Salha Kotrunada sebagai moderator dan pemateri 1. Kedua, Khairun Nisa Takiro sebagai pemateri 2. Ketiga, Putri Rahayu sebagai pemateri 3. Dan terakhir, Ratna Dewi Pratiwi sebagai pemateri 4. Selanjutnya yaitu materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Pengertian analisis resiko. Resiko adalah bentuk keadaan ketidakpastian tentang sesuatu keadaan yang akan terjadi di masa depan dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Analisis resiko adalah suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen, dan kebijakan yang berkaitan dengan resiko tersebut. Manajemen resiko adalah usaha yang secara rasional ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dari resiko yang dihadapi. Tujuan manajemen resiko. Tujuan utama manajemen risiko keuangan adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Resiko volatilitas harga yang dihadapi ini disebut dengan resiko pasar. Jenis-jenis resiko. 1. Speculative risk. Resiko yang mengandung dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang menguntungkan atau kemungkinan yang merugikan. Misal, pembelian saham dan pembelian falas. Kedua, yaitu put risk, resiko yang mengandung satu kemungkinan rugi saja, misalnya bencana. Jenis-jenis resiko menurut sifatnya. 1. Resiko murni, yaitu resiko yang terjadi pasti akan menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. 2. Resiko fundamental, yaitu resiko yang penyebabnya tidak dilimpahkan kepada seseorang dan menderita cukup banyak. 3. Resiko khusus, yaitu resiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya. 4. Resiko dinamis, yaitu resiko yang ditimbulkan karena perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jenis-jenis resiko dapat tidak hanya dialihkan kepada pihak lain. Resiko yang dapat dialihkan pada pihak lain dengan mempertanggungjawabkan suatu objek yang akan terkena resiko pada perusahaan asuransi. Resiko yang tidak dapat dialihkan pada pihak lain, misal barang purbakala dan barang bersejarah. Jenis-jenis resiko menurut sumber. 1. Resiko intern, yaitu resiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Contoh, kerusakan aktiva karena kesalahan karyawan itu sendiri atau kecelakaan kerja. 2. Resiko ekstern, yaitu resiko yang berasal dari luar perusahaan itu sendiri. Contoh, pencurian dan persaingan bisnis. Upaya penanggulangan resiko berdasarkan sifat dan objek yang terkena resiko. 1. Dengan mengadakan pencegahan dan pengurangan kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. 2. Melakukan retensi, yakni mentolerir terjadinya kerugian. 3. Melakukan pengendalian terhadap resiko. 4. Mengalihkan resiko kepada pihak lain. Resiko jangka pendek. Resiko yang bersifat jangka pendek yaitu resiko yang disebabkan karena ketidakmampuan suatu perusahaan memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya yang bersifat jangka pendek, terutama kewajiban likuiditas. Jenis-jenis pendanaan jangka pendek. Yang pertama, pendanaan spontan. Pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan atau pendanaan yang diperoleh dari operasi normal perusahaan dengan dua sumber pembiayaan meliputi hutang dagang dan kewajiban yang masih harus dibayar. Contohnya, utang dagang. Yang kedua, pendanaan tidak spontan. Jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Contohnya, utang yang diperoleh dari bank. Resiko jangka panjang. Ketidakmampuan perusahaan menyelesaikan berbagai kewajibannya yang bersifat jangka panjang, seperti kegagalan untuk menyelesaikan utang perusahaan yang bersifat jangka panjang, dan juga kemampuan untuk menyelesaikan proyek hingga tuntas.
Jenis resiko jangka panjang. Yang pertama, pinjaman berjangka adalah suatu pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada perusahaan yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, obligasi perusahaan merupakan instrumen utang yang menyatakan bahwa perusahaan meminjam uang dari suatu lembaga atau perorangan dan berjanji akan membayar kembali di masa yang akan datang dengan aturan-aturan yang jelas. Pendanaan jangka panjang. 1. Kredit investasi merupakan alternatif pendanaan jangka panjang yang umumnya disediakan oleh kalangan perbankan selain kredit modal kerja atau pendanaan jangka pendek. Yang kedua, hipotek merupakan alternatif pendanaan jangka panjang dalam bentuk utang. Biasanya harus disertai dengan bangunan berupa aktiva tidak bergerak. Contohnya bangunan. Yang ketiga, obligasi merupakan surat tanda utang dan umumnya tidak dijamin dengan aktiva tertentu. Oleh karena itu, kalau perusahaan mengalami bangkrut, pemegang obligasi akan diperlakukan sebagai kreditur umum. Yang keempat, saham. Saham preferen yaitu saham yang memberikan dividen yang tetap besarnya. Besarnya dividen yang diterima oleh pemegang saham preferen tidak dipengaruhi oleh laba yang diperoleh perusahaan. Saham biasa dan REIT, saham menunjukkan bukti kepemilikan. Para pemegang saham mempunyai hak untuk memilih direksi perusahaan. Contoh kasus, perusahaan Mandiri menandatangani perjanjian kredit investasi dengan Bank AA senilai 1 miliar pada pertengahan tahun 2014 untuk jangka waktu 5 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 16% per tahun dengan persyaratan tambahan bahwa pelunasan sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti sebesar 2% dalam bentuk bunga per tahun. Pada pertengahan tahun 2017, perusahaan mendapatkan tawaran kredit dari Bank XYZ dengan tingkat suku bunga sebesar 13,5% per tahun. Apabila perusahaan tetap meneruskan kreditnya pada Bank AA, maka bunga yang harus dibayar adalah jawab, bunga sama dengan 2 dikali 16% dikali 1 miliar. Mendapatkan jumlah 320 juta. Misal, perusahaan mempunyai niat menerima tawaran Bank XYZ, maka denda yang harus dibayar ke Bank AA dan bunga yang harus dibayar ke Bank XYZ oleh perusahaan Mandiri yaitu denda sebesar 40 juta, bunga 2 dikali 13,5% dikali 1 miliar sama dengan 270 juta, total 40 juta ditambah 270 juta sama dengan 310 juta. Dari ilustrasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif menerima tawaran Bank XYZ akan lebih menguntungkan bagi perusahaan Mandiri. Bank AA mengenakan penalti dari pelunasan kredit sebelum jatuh tempo dikarenakan Bank AA harus berupaya untuk menjual kembali dana dari perusahaan Mandiri tersebut agar dapat menghasilkan return.